Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Sandi Wakiden dari Prodi 1 Farmasi. Saya akan coba menjelaskan kembali materi yang sudah diberikan oleh dosen biokimia. Yang pertama ada enzim dan inhibisi enzim. Enzim merupakan katalisator pilihan yang diharapkan dapat mengurangi dampak pencernaan lingkungan dan pemborosan energi karena reaksinya tidak membutuhkan energi, bersifat spesifik dan tidak beracun. Enzim memegang peranan penting dalam proses pencernaan makanan maupun proses metabolisme zat-zat makanan dalam tubuh. Fungsi enzim adalah mengurangi energi aktivasi, yaitu energi yang diperlukan untuk mencapai status transisi satu bentuk dengan tingkat energi tertinggi. Dalam suatu reaksi kimiawi, suatu reaksi yang dikatalis oleh enzim mempunyai energi aktivasi yang lebih rendah, dengan demikian membutuhkan lebih sedikit energi yang berlangsungnya reaksi tersebut. Enzim dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama seperti konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, suhu, dan pH. Di inhibisi enzim merupakan molekul yang mengikat enzim dan dapat menurunkan aktivitasnya. Jenis-jenis inhibitornya ada dua, reversibel dan irreversibel. Reversibel dibagi beberapa bagian, yaitu ada kompetitif, non kompetitif, dan unkompetitif. Dan irreversibel terbagi atas satu, yaitu allosterik. Nah, DNA merupakan singkatan dari deoksiribonukleik asid, atau dalam bahasa Indonesia disebut asam deoksiribonukleat. DNA berasal dari tiga kata utama, yaitu deoksiribo dan nucleate acid asam nukleat. Arti kata deoksiribo adalah gula yang kehilangan atom oksigennya, sementara arti asam nukleat adalah molekul yang mengandung informasi genetik. DNA adalah materi yang membentuk kromosom-kromosom yang menyimpan informasi genetik dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian RNA adalah polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida, di mana satu nukleotida terdiri dari satu gugus fosfat, satu gugus gula ribosa, dan satu gugus basa nitrogen. Kemudian perbedaan DNA dan RNA. Bagian pentosa DNA adalah ribosa, sedangkan pada bagian pentosa DNA adalah deoksiribosa. Untuk molekul dari DNA adalah heliks ganda, sedangkan pada bentuk molekul RNA yang berupa rantai tunggal yang sehingga mirip dengan rantai ganda. RNA mengandung basa adenin, guanin, dan sitosin seperti DNA. Tetapi RNA tidak mengandung timin yang sebagai gantinya RNA mengandung urasil. Oke, selanjutnya sistem ekspresi gen. Sistem ekspresi gen dibagi tiga, yaitu replikasi, transkripsi, terus translasi. Replikasi ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu proses perbanyakan bahan genetik atau genom DNA dan RNA. Proses yang mengawali pertumbuhan sel. Replikasi akan diikuti oleh pembentukan sel-sel anakan yang membawa duplikat bahan genetik hasil replikasi. Komposisi bahan genetik sel anakan sangat identik dengan komposisi genetik sel induk. Fungsi replikasi ini merupakan fungsi genotipik. Kemudian ada transkripsi. Transkripsi proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA. Merupakan proses
yang mengawali ekspresi sifat-sifat genetik yang nantinya yang nantinya muncul sebagai fonetip RNA atau pada proses transkripsi hanya satu untai DNA yang disalin DNA ke RNA. Kemudian translasi adalah proses penerjemahan kode genetik oleh RNA ke dalam urutan asam amino. Selanjutnya mutasi gen. Mutasi gen adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen disebut mutasi titik maupun pada taraf kromosom. Mutasi pada tingkat kromosomal biasanya disebut aberasi. Mutasi pada gen dapat mengarah pada munculnya alat baru dan menjadi dasar bagi kalangan pendukung evolusi mengenai munculnya variasi-variasi baru pada spesies. Mutasi gen adalah perubahan permanen dalam urutan DNA yang membentuk gen, sehingga urutannya berbeda dari apa yang ditemukan pada kebanyakan orang. Jenis-jenis mutasi gen ada 3. Yang pertama, jenis-jenis mutasi gen ada 3. Yang pertama berdasarkan kejadiannya, yaitu ada spontan. Kemudian yang kedua berdasarkan sumbernya, ada mutasi alami, mutasi buatan, dan berdasarkan tingkat mutasinya, yaitu mutasi titik dan mutasi kromosom. Pengantar metabolisme yaitu perubahan suatu proses kimiawi yang terjadi di dalam tubuh semua makhluk hidup. Proses ini merupakan pertukaran zat ataupun suatu organis dengan lingkungannya. Metabolisme memiliki 2 arah lintasan metabolik, yaitu yang pertama ada katabolisme yang merupakan penguraian suatu zat menjadi partikel yang lebih kecil untuk dijadikan energi. Kemudian anabolisme yang merupakan reaksi untuk merangkai senyawa organik dari molekul-molekul tertentu agar dapat diserap oleh tubuh. Oke, selanjutnya ada kelainan gangguan metabolisme. Gangguan metabolik adalah kelainan medis yang mempengaruhi produksi energi di dalam sel tubuh manusia. Umumnya kelainan genetik mengakibatkan gangguan pada proses metabolisme, sehingga enzim yang berperan dalam suatu proses metabolisme sel hilang atau rusak. Selain itu, dapat juga yang diakibatkan oleh makanan, toksin, infeksi, dan lain-lain. Kemudian ada gejala gangguan metabolik. Gangguan metabolik akan menimbulkan gejala yang berbeda pada tiap pengidapnya. Hal ini tergantung dari jenis-jenis gangguan metabolik yang pengidap alami. Beberapa gejala umum gangguan metabolik seperti nyeri pada perut, letih dan lesu, berat badan berkurang, muntah, nafsu makan hilang, tidak normalnya keringat, air liur, urin ataupun napas, keterlambatan perkembangan fisik, kegagalan untuk meningkatkan berat badan atau tubuh, sakit kuning, kejang-kejang, kemudian ada yang terakhir koma. Ya, terima kasih. Itulah sedikit pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.